saya pas itu lihat gitu loh sebentar nih. Makanya kenapa kalau Pak kita lihat mungkin saya berjuang sekali betul-betul kali ini Panglima tuh harus dari Angkatan Laut. Iya. Itu saya ngomong dari kapan, makanya sampai ada satu podcast bilang ini Panglima pilihan CRB. Bisa sebenarnya bukan gitu, bukan dia perhatikan bahwa. Tapi ini logis, ini logis. Iya, karena aku ngomong soal bagaimana kekuatan maritim itu udah panjang dan Pak Gita tahu. Aku sampai bikin buku. Jangan Pak, gitu. Oh iya, oke, maksudnya. Sampai bikin apa? Buku itu kan kalau kita buku defense kayak Defending Indonesia atau aku udah bikin 2 buku. Satu lagi Pertahanan Negara dan Pasukan Ideal. Itu orang baca kan berat dulu, pusing kan. Nah akhirnya aku pikir oke, untuk bikin anak-anak muda tertarik, aku tuh bikin Aku Adalah Peluru. It's actually biography tapi very light. Intinya aku mau tanamkan kenapa aku berpikir bahwa pertahanan itu harus kuat. Di situ aku mention Sriwijaya itu 1000 tahun ya. Yeah. Goa itu 800 sekian tahun. Yeah. Paling muda tuh Banten 165 tahun. Ketika saya baca, saya tuh sampai ke Banten begitu. Orang ngapain sih kalau ini ziarah cari ilmu? Ya cari ilmu. Aku ke Sultan Kenari Pak Gita, and I was so shocked. Itu Sultan, itu kan Sultan Kenari itu Sultan keempat kalau nggak salah. Yeah. Dia yang membuka hubungan kita pertama kali dulu dengan Venesia, dengan segala macam perdagangan. Oh. Jadi dulu tuh kerajaannya dia itu Banten yang di bawah Sultan Kenari itu seperti Venice, dibangun tuh dengan kanal-kanal indah semua. Itu rusak karena Krakatau kan. Bayangkan di era itu kita sudah bangun 2 hal penting, trade, and then the military or whatever you name it, kekuatan maritim untuk protect your trade route tadi. Yeah. Gitu. Oke. Kita akan ke Taiwan, ke macam-macam. Ukraina ini bakal lama atau lama tergantung. I've heard your predictions, tapi I want you to say it again. Ya oke, karena menurut aku tuh perang Eropa nggak pernah sebentar, dan buat aku Rusia ini adalah dipimpin presiden yang sudah selesai dengan dirinya. He finished with himself, he will do everything for the country, dan dia tuh been adored sama orang-orang Rusia. Jadi ada pride. Jadi masalah Putin saya masalah pride. Makanya kalau ada ide mau menjatuhkan Putin, oh itu mimpi besar lah, mimpi besar. Nggak mungkin mereka berhayal atau halu lah. Kalau mau mimpi kegeeran, halu itu kalau mau menganggap Putin bisa diruntuhkan dia atau enggak. Karena itu menjadi simbol kita seperti lihat Bung Karno. Bung Karno itu kan bukan cuman memerdekakan kita, tapi simbol bangsa. Iya. Nah, itu yang aku sense kita melihat Putin atau rakyat Rusia melihat Putin hari ini. Pembebas. Iya. Jangan salah, bukan rakyat Rusia saja. Iya. Separuh dari kita nih, banyak yang sudah mulai teriak ura-ura dan banyak kemana-mana itu. Itu jangan salah tuh, Dubes Ukraina marah banget sama aku. Iya. Kenapa kamu mendidik orang kita ngomong orang Indonesia ngomong ura? Itu kan semangat. Sentimen underground di Asia kebanyakan ke sana. Itu Rusia. Tapi mereka mungkin nggak berani ngomong. Iya kan? Nah, ini kalau ngomong soalnya berani ngomong, banyak yang juga bilang, "Bukan nih kok berani banget." Itu yang aku sayangkan. Kita tuh banyak pemikir loh. Banyak pemikir kita hebat sekali gitu. Tapi banyak saya jadi jagoan kampus ya. Iya. Jadi milih shell yang aman, ya kan? Pemikiran dia nggak mau speak up gitu. Padahal ya itu kita berpikir, kita belajar, kita baca data kan sebenarnya untuk memberi penerangan lah, enlightenment ya. Kalau boleh GR dikit itu sebenarnya bikin enlightenment. Ya kayak berat sih Pak kita, berat karena ada yang bilang ya macam-macam. Tapi aku dari titik ya this is what I think, this is what I research, this is hasil riset aku. Ya ini standpointku gitu. Makanya sejak awal minggu pertama aku udah bilang keputusan negara-negara NATO is suicidal. Pak kita harus bayangkan, aku itu orang yang gaul banget kan Pak kita ya. Jadi aku tuh main sama para dubes lah, ini itu bisa tiba semua orang ngajak ngomong gue lah. Atahan juga cuma lewat-lewat aja. Yang tadinya kemarin masih hai, lewat aja. I've been through all of this, dan aku pikir ya itu masalah kamu, bukan masalah saya. That's Gitu. what's different about you. You don't care. Ya. Iya kan? Dan nothing intimidates you. No. Iya kan? No. Dan itu beda loh. Nah, prediksi Kon itu kapan selesai? Gimana egonya NATO tadi selesai, atau Zelensky sadar tiba-tiba insaf gitu? Aduh, ini cuma sih, saya nyerah. Karena kalau begini terus memang dia dengan sengaja membuat negara jadi proksi, mengambil keuntungan dari situ. Kita tahulah kasusnya Sam Bankman dengan FTX dan lain-lain. Akhirnya kemana uangnya kita lihat, ya kan? Dan masa dunia masih tutup mata juga. Itu nomor satu. Nomor dua, aku semakin marah sama Zelensky itu ketika dia membajak G20 kita yang saya tahu betul Bu Menlu tuh aduh jungkir balik, dan presiden dan semua kita itu menyiapkan G20. Bayangkan nggak sampai 24 jam G20 sedang sukses-suksesnya hari pertama, dia kirimlah roket ke Polandia dan dia bilang aktifkan Artikel 5 karena Rusia mengirim roket ke Polandia.
Itu orang gila Pada loh. percaya pula. Pada percaya, untungnya tadi Biden tiba-tiba dia bijak juga ya, kalau gue terus ini kayaknya bahaya buat gue. Jadi dia bilang no, kayaknya terlalu jauh. Itu kan pernyataan Biden pagi-pagi kan, 3 jam kemudian baru White House resmi. Ya. Koreksi. Jadi intinya kita membiarkan orang berbahaya ini hidup, dan itu yang kemudian saya berteriak kepada publik bahwa kita harusnya mendorong Geneva Convention on Hoax. Karena bahaya sekali ketika utamanya seorang kepala negara bisa trigger perang dunia ketiga dengan mengirimkan sesuatu, yaitu masih kelihatan fisik roket. Besok kita nggak tahu apa kan. Jadi kalau sampai dari Kemlu atau dari mana nggak ada yang tertarik bikin itu, aku kayaknya menulis surat ke PBB. Kita harus dorong Geneva Convention on Hoax, itu bahaya sekali. Saya tuh agak ada pandangan yang agak beda. Ini dari sisi ekonomi atau keuangan. Kalau kita lihat kenaikan suku bunga yang dilakukan oleh Gubernur Bank Sentral di Amerika, ini udah lebih dari 4% dalam beberapa bulan terakhir. Sudah meningkat 4%. Oke. Dari 0,25% ke 4,25%. Kalau kita hitung utang pemerintah Amerika Serikat, itu aja udah 30 triliun dolar. Kalau kita hitung utang pemerintahan negara-negara Eropa Barat garis miring NATO, itu aja 20 triliun dolar. Total collectively 50 triliun dolar. Dikalikan tambahan aja suku bunga 4%, itu biaya yang harus dipikul per tahun, itu aja udah 2 triliun dolar. Per tahun. 4% kali 50 triliun dolar. Ini niscaya akan dirasakan oleh masyarakat luas. Betul. Dalam waktu dekat sekali. Di atas kesulitan teman-teman di Jerman untuk nyari baju musim dingin. Dan juga heating. Energi, ya. Iya kan? Kalau kita ngobrol sama teman-teman di sana, mereka udah cukup lebih yakin lah mereka bisa memprocure energinya sampai mungkin akhir Mei. Tapi itu juga dengan rationing yang harus dilakukan secara selektif. Dan mahal, still expensive. Nggak murah. Dan tapi yang nggak di permukaan adalah biaya tambahan dari suku bunga. Dan ini kalau menurut saya gila. 2 triliun dolar yang harus dipikul itu jauh lebih besar daripada kepentingan military industrial complex. Of course, 2 trillion dollars. Ya. Siapa yang bisa afford 2 trillion dollars? Nggak semua negara juga. Jadinya kalau menggunakan logika Tanah Abang, ini nggak mungkin berkelanjutan. Jadinya saya berpendapat bahwasanya yang akan menentukan berakhirnya atau berlanjutnya perang ini bukan Biden, bukan Zelensky, bukan Putin, bukan Holtz, tapi justru Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat. Wow, this is interesting. Iya kan? Harusnya benar, betul. Harusnya dia. Karena kalau enggak orang semua agak larut dengan propaganda dan lain-lain. Iya. Dengan keyakinan semu. Karena kalau aku lihatnya, Nord Stream itu nggak mungkin tergantikan dalam Iya. waktu cepat. Iya. How? Nord Stream itu ke Jerman. Jerman itu ke semuanya. Ya berpentingkan Nord Stream, menutup Nord Stream. Ya sama aja menutup kehidupan mereka. Betul. Ini benar. Saya pikir itu nggak pernah terpikir oleh aku, tapi itu betul Pak kita. Jadi menurut aku, hopefully Gubernur Bank Sentral yang akan berpikir. Karena gini, ini kan kayak Biden tiba-tiba akan menzerokan di Januari semua uang dolar tahun 2021 ke belakang. Itu kan juga salah satu bentuk dia wipe, betul nggak? Atau rampok lah, kalau nggak wipe, ngerampok lagi juga kan, in different model gitu. Dan gini loh, nggak tahu nih pakai logika Tanah Abang lagi nih. Semakin ini kan udah terjadi eksistensi 2 diet dibandingkan Perang Dingin pertama, itu cuma 1 diet Ya. antara Uni Soviet dan Amerika Serikat, dan skala atau intensitas diet sampai tahun 89 itu nggak seperti apa yang kita lihat sekarang, diet antara Tiongkok, Amerika Serikat, Rusia dan Amerika Serikat. Rusia dan NATO juga, ya. Dan Terus. NATO tuh wholly owned subsidiary-nya Amerika Serikat lah. Oke, dia kemana aja itu belok dia belok. Oh, jadinya apa yang terjadi di Ukraina ini justru mendekatkan Rusia dengan Tiongkok. Dan ini akan, kalau menurut saya, menjadi lebih sulit untuk kepentingan Amerika Serikat melawan 2 diet tersebut, dan juga untuk kepentingan Amerika Serikat menyikapi terkait Asia Pasifik. Itu pasti Pak kita. 3 hari besok tanggal 9 saya berangkat ke balik ke Saint Petersburg untuk Valdai meeting lagi. Padahal kan saya baru pulang 2 minggu lalu kan. Dan the Valdai meeting yang last meeting itu temanya Presiden Putin adalah the world without superpower. Yang besok, just like what you said, Rusia bersama Asia.
Yeah. Jadi it's not only China, Yeah. tapi bagaimana Rusia itu akan merasa dia lebih timur, toh dia ditinggalkan, dihianati lah Yeah. oleh Barat. Yaudah saya sekarang timur. Bisa dibayangkan nggak Pak? Yeah. Kalau kita betul-betul berani ya, kekuatan India, makanya kan Modi itu pintar menurut aku. Dia langsung dia langsung bermain dengan cantik gitu ya. Kekuatan China, India, Rusia, Indonesia, BRICS lah anggap double I, ya kan? Siap. Itu keren bener. Siap. Dan itu justru akan bisa membalikan dunia. Pertanyaan saya, kapan Indonesia berani? Oke, ada yang bilang sama saya dan menyatakan reserve kita sekian, kita nggak akan siap kalau kita diperlakukan seperti Rusia. Tapi kan kita nggak boleh ragu terus gitu. Iya. Karena kesempatannya itu ada cepat, Iya. harus diambil. Itu yang aku harapkan bisa kita segera lakukan. Oke, kita sekarang beralih ke Asia deh ya. Taiwan, Ya. pandangannya gimana? Itu tadi saya cerita bahwa Taiwan itu kalau sampai diutak-atik oleh Amerika Serikat itu cari gara-gara, itu coba memindahkan mandala perang. Siap. Jadi cari alasan baru. Makanya ketika Pelosi sana juga bingung kan jawabannya. Ada yang bilang kenegaraan, ada yang bilang Washington izinkan, pokoknya macam-macam berita. Intinya dia kayak memancing air aja, memancing di air keruh. Kira-kira apa reaksinya? Saya waktu cuma berharap bahwa tidak ada pemimpin Taiwan atau any countries in Asia yang mau dan bertindak seperti Zelensky. Iya. Karena itu is a suicidal, come on. Ya. Gitu. Saya melihat kepentingan Amerika dan Tiongkok terkait Taiwan itu nggak bisa di discount nilai ekonominya Taiwan. Ini ada perusahaan namanya TSMC Ya. yang memproduksi chip yang Ke seluruh dunia. super canggih Betul. untuk kepentingan Amerika dan Tiongkok, tentunya seluruh dunia. Kalau saya lihat, saya nggak ngeliat Taiwan itu sebagai proksi atau tempat pertikaian dalam waktu dekat. Karena kalau saya kalkulasi, untuk melakukan relokasi kapasitas manufaktur TSMC, apakah itu ke Tiongkok atau ke Amerika, itu belum bisa dilakukan sekarang. Karena kapasitas di Amerika Serikat untuk meng-onshore, ataupun Tiongkok untuk meng-onshore kecanggihan yang masih ada, it takes time. Tapi kalau baca Taiwan, memang gampang aja lihatnya. Kalau sampai siapapun yang memutuskan akan perang menggunakan Taiwan, itu betul-betul dia sebenarnya melakukan perang dunia. Ya, Karena sekarang itu GDP Rusia sama Ukraine berapa sih? kecil. Very small. Ya. Tapi Taiwan plus China, Oh iya. wow, itu hampir berapa kali lipat? 6? 7? Taiwan sama Tiongkok udah 20 triliun lebih. Iya, makanya berarti kan dampaknya tuh akan semakin itu nggak mungkin. Jadi itu betul suicide. Tapi kembali ke TSMC, saya pas baca Taiwan sudah mulai didatangi Pelosi, di pikiran saya itu cepat. Gimana caranya mindahkan ke Indonesia justru. Iya. TSMC itu keren justru. Belum siap. Belum. Karena itu perlu infrastruktur lunak yang memadai. Memadai. Iya. Dan kita nggak bisa percepat itu. It takes time. Tiongkok aja belum bisa. Iya, iya betul. Karena they're years ahead. Jadinya itu yang akan buy time. Kecuali kalau ada kegilaan di masing-masing sisi dari Pasifik. Nah, saya melihat ini kan apa ya, kepemimpinan di Tiongkok ini tidak sekolektif seperti apa yang kita saksikan selama ini semenjak Kongres beberapa minggu yang lalu kan. Nah, itu tentunya akan lebih kelihatan bagaimana pemimpin itu mengelilingi dirinya lebih dengan loyalis. Loyalis. Ya kan, jadinya unsur loyalitas dan patronase itu lebih kental daripada meritokrasi. Seperti apa yang kita saksikan selama 40 tahun terakhir lah, semenjak Deng dari tahun 78. Nah, itu mungkin bisa membuahkan resiko flashpoint yang terjadi mungkin di Taiwan. Karena itu berdasarkan loyalitas patronase, bukan berdasarkan rasionalitas garis miring meritokrasi. Tapi itu dari Taiwan story. Iya. At the other side, itu juga bisa titik ledaknya malah di Laut Cina Selatan. Betul. Nah, itu. Betul. Makanya saya yang dari awal bilang, coba kalau bicara tentang Laut Cina Selatan tuh baca betul-betul archive. Dan lihatlah betapa pentingnya ternyata namanya arsip itu. Gitu kan. Dan dunia harus jujur lah. Buktinya ada di mana, buka gitu. Jangan kita pura-pura nggak tahu. Makanya ketika Amerika bilang kita one China policy, tapi dia berbuat two China policy, kadang-kadang saya heran, kenapa kita semuanya terdiam saja dengan semua panggung ini yang seharusnya kita kan speak up gitu. Yeah. Dan suara saya terlalu kecil. Untuk saya bicara udah lama Pak kita, bahwa ini kita mesti lihat tuh dengan clear, ya kan? Yeah.
Karena contoh begini, sekarang tiba-tiba Kemlu menyatakan Pulau Pasir itu adalah milik Australia. Ya. Banyak orang marah. Oh enggak, itu kalau secara kesultanan dan lain-lain itu punya kita. Fine, aku percaya itu karena kita kan diwariskan tuh pertama peninggalan Belanda dan semua peninggalan kesultanan kerajaan Indonesia menjadikan kita Indonesia hari ini. But the problem is ada nggak archive-nya? Ya. Karena kalau Laut Cina Selatan dari 206 sebelum Masehi mereka masih pegang. Ya. Apalagi dinasti Song itu dia kerajaan yang menurut aku secara maritim sangat aktif. Jadi dia malah punya sampai logistik list, kemudian kunjungan militer ke pulau-pulau Nansia dan lain-lain. Jadi so de facto kalau mau bicara tentang itu